Ini adalah transistor, sebuah teknologi yang cukup simpel, dibuat dari pasir alias silikon dan punya dua fungsi utama, memutus atau menyambungkan arus listrik. Tapi, dengan magicnya programmer dan ilmuwan, transistor ini membentuk dunia digital yang kita tinggali sekarang, dimulai dari perangkat yang kamu pakai, AI, roket, internet, dan kalkulator. Bayangkan transistor ini tiba-tiba menghilang. Seketika, dunia akan kolaps. Ya, nggak sampai kiamat juga, tapi ojol berubah jadi ojof. Jadi, apa yang bikin transistor itu sangat berpengaruh? Cerita kita dimulai pada tahun 1947 di Laboratorium Bell, New Jersey. Ketika tiga fisikawan John, Walter, dan William sedang menghadapi suatu masalah. Sebelum ada transistor, komputer, dan jaringan telepon waktu itu menggunakan tabung vakum, berbentuk kayak bohlam dan berisi tiga komponen utama, cathode, grid, dan anode. Ketika tabung vakum dialiri listrik, cathode yang dipanaskan akan memancarkan elektron. Elektron ini terbang menuju anode, dan dalam perjalanan, mereka bisa dikontrol oleh grid di tengah jalan. Kalau grid diberi tegangan negatif, elektron ditolak, arus berhenti alias off. Kalau grid netral atau positif, elektron bisa lewat, arus mengalir alias on. Jadi, tabung vakum ini bertindak kayak saklar yang menyala atau mematikan arus listrik. Dan inilah cikal bakal dari sistem biner. ENIAC komputer zaman Majapahit yang dipakai untuk menghitung jangkauan artileri. Kalau pakai tenaga manusia bisa seharian, tapi dengan ENIAC cuma 30 menit. Masalahnya, tabung vakum ini haus energi, panas, dan cepat rusak. ENIAC sendiri menggunakan 17.000 tabung vakum, dan setiap hari ada aja yang rusak. Jadi jauh dari kata ideal. Sampai pada 16 Desember 1947, Barden dan Brittain berhasil mendemonstrasikan transistor pertama. Transistor ini terbuat dari germanium, lembaran emas, dan paperclip. Iya, penjepit kertas itu. Transistor ini memperkuat sinyal listrik, tapi tanpa kekurangan dari tabung vakum tadi. Kemudian Shockley, yang mengerjakan desainnya sendiri, mengembangkan junction transistor yang lebih praktis. Dan pada tahun 1956, ketiganya menang hadiah Nobel Fisika atas penemuan mereka. Pada dasarnya, transistor itu saklar. Tapi nggak kayak saklar lampu biasa, transistor nggak punya bagian yang bergerak. Ukurannya sangat kecil, terus bisa hidup dan mati miliaran kali per detik. Jadi, transistor itu adalah instrumen yang ngomong 0 dan 1, alias biner. Kebanyakan transistor saat ini terbuat dari silikon, bahan yang sama dengan pasir pantai, tapi dengan bentuk yang sangat murni. Seberapa murni? Sekitar 99,99999%. Silikon adalah semikonduktor, bukan sepenuhnya konduktor kayak tembaga, dan juga bukan sepenuhnya isolator kayak karet atau plastik. Silikon itu setengah konduktor dan setengah isolator. Artinya, transistor bisa milih kadang menghantarkan listrik, kadang enggak, tergantung tegangan yang kita kasih. Transistor biasanya punya 3 terminal, kolektor, emitter, dan base. Kalau kita kasih arus kecil ke base, transistor akan membuka jalur antara kolektor ke emitter. Arus mengalir alias on atau 1. Kalau arus di base dimatikan, jalurnya tertutup alias off atau 0. Dan disinilah bahasa biner itu lahir. Tapi kalau cuma satu transistor, kita cuma bisa menghasilkan 1 digit atau 1 bit yang masih belum bisa menggambarkan data. Maka kita membutuhkan yang namanya gerbang logika. Gerbang logika itu kumpulan transistor yang dirangkai sedemikian rupa untuk melakukan operasi logika dasar dengan pakai listrik tadi yang akan menghasilkan output 0 atau 1 sesuai dengan aturan dari gerbang tertentu. Kemudian gerbang logika ini akan dirangkai sedemikian rupa juga untuk menghasilkan output yang lebih kompleks. Ada 7 gerbang logika dasar, NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR, dan XNOR. Kita akan menggunakan true dan false aja untuk input dan outputnya, daripada menggunakan 0 dan 1, biar nggak bingung aja gitu. Oke, dan kita mulai dari gerbang pertama, NOT. Dia mengambil bit dan mengeluarkan yang bukan bit. Jika kita masukkan true, yang keluar akan false. Begitu juga sebaliknya, kalau kita masukkan false, yang keluar akan true. Terus AND gate. Kalau aku bilang matahari itu panas dan langitnya cerah, aku ngomong yang sebenarnya. Karena kedua statementnya true. Tapi kalau aku ngomong matahari itu panas dan langitnya mendung, maka aku berbohong. Karena salah satu dari statementnya nggak true. Gerbang AND akan menghasilkan true kalau semua inputnya true. Kalau salah satu aja ada yang false, maka hasilnya akan false. Begitu juga kalau keduanya false.
Sekarang gerbang OR. Kalau aku ngomong matahari panas dan langitnya cerah, itu berarti true, karena statementnya true. Kalau aku ngomong mataharinya panas dan langitnya mendung, maka hasilnya juga akan true, karena salah satu statementnya true. Tapi kalau aku ngomong mataharinya dingin dan langitnya mendung, maka aku berbohong, alias false. Karena di gerbang OR akan menghasilkan false kalau kedua inputnya false. Kemudian ada gerbang XOR atau exclusive OR. Ini varian lain dari gerbang OR. Di gerbang XOR, hasilnya akan true kalau inputnya berbeda. Kalau dua-duanya sama, true-true atau false-false, hasilnya akan selalu false. Sisa gerbang lain hanyalah kebalikan dari gerbang originalnya. Gerbang NAND atau gerbang not AND akan menghasilkan false kalau kedua inputnya true. Sedangkan kalau salah satu dari inputnya ada false, maka outputnya akan selalu true. Kemudian gerbang NOR. Kalau di gerbang OR salah satu inputnya ada true, maka akan menghasilkan true. Sebaliknya, gerbang NOR kalau salah satu inputnya ada true, maka akan selalu menghasilkan false. Dan terakhir, gerbang XNOR atau gerbang eksklusif not OR. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari XOR. Hasilnya akan true kalau kedua inputnya sama, kayak true-true atau false-false, dan false kalau inputnya berbeda. Secara teori, gerbang logika bisa dibuat pakai apa aja? Air, tabung vakum, dan domino. Tapi transistor dipilih karena kuat, kecil, murah, dan cepat. Jadi perangkat yang pakai transistor bisa murah, dalam tanda kutip. CPU, GPU, komponen komputer lain, dan smartphone pada dasarnya dibuat dengan transistor dan gerbang logika ini. Kelihatan nggak masuk akal kan? Ya memang, topik ini cukup membingungkan. Apalagi buat orang yang baru terjun di dunia komputer. Perlu waktu untuk mempelajarinya. Revolusi yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1958 ketika Jack Kilby di Texas Instruments dan Robert Noyce di Fairchild Semiconductor secara terpisah menemukan integrated circuit, yaitu beberapa transistor yang disatukan di atas sepotong silikon. Dari sinilah semuanya dimulai. Dari satu transistor jadi ribuan dalam satu chip. Skip beberapa tahun ke depan, di tahun 1971, Intel merilis prosesor 4004, microprosesor komersial pertama. Prosesor ini memiliki 2300 transistor dengan ukuran yang cuma panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm. Jadi, gimana cara mereka buat transistor sekecil ini? Jawabannya itu fotolitografi. Gampangnya sih, silikon akan dibentuk seperti piringan dan diukir menggunakan laser. Proses ini diulang berkali-kali, lapis demi lapis, sampai terbentuk jutaan bahkan miliaran transistor yang saling terhubung. Kapan-kapan mungkin aku bakalan buat video tentang fotolitografi. Tapi sekarang, gini aja dulu. Kini, lebih dari 50 tahun kemudian, chip seri M Apple berisi lebih dari 100 miliar transistor. Jumlah transistor dalam chip seukuran 1000 perak ini lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Terus kenapa transistornya harus semakin kecil? Karena semakin kecil transistor, semakin banyak yang bisa dimuat di satu chip. Dan kalau jumlah transistornya makin banyak, komputer jadi makin cepat, lebih hemat daya, dan lebih murah untuk diproduksi. Jadi, perlombaan untuk memperkecil transistor ini bukan sekedar gengsi, tapi soal efisiensi, kecepatan, dan profit. Itulah sebabnya setiap perusahaan chip, Intel, AMD, Apple, TSMC berlomba-lomba untuk membuat transistor sekecil mungkin. Semakin banyaknya transistor dalam satu chip sudah diprediksi oleh Gordon Moore pada tahun 1965 yang disebut dengan Moore's Law. Gordon memprediksi bahwa jumlah transistor pada sebuah chip akan berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun sekali. Dan selama beberapa dekade, industri mengikuti prediksi ini. Bukan karena harus atau hukum fisika, tapi karena itu menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sebuah tujuan yang ditetapkan industri untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang ada isu bahwa Moore's Law akan mati. Kok bisa? Karena transistor sekarang sudah terlalu kecil. Ukurannya bukan lagi mikrometer, tapi nanometer. Kira-kira 1000 kali lebih kecil daripada sehelai rambut manusia. Pada skala sekecil ini mulai muncul masalah, yaitu quantum tunneling. Elektron bisa bocor melalui dinding-dinding transistor. Tentu ini membuat transistor nggak stabil. Karena itu, Moore's Law sekarang dianggap sudah melambat atau sudah mati. Transistor nggak cuma mengupgrade teknologi yang sudah ada, tetapi juga menciptakan teknologi baru. Tanpa transistor nggak akan ada smartphone, internet, GPS, eksplorasi luar angkasa, bahkan kendaraan bermotor. Yang sebenarnya nggak perlu transistor buat jalan, tapi masih perlu transistor untuk membuatnya. Karena yang kerja di pabrik sekarang kebanyakan robot, bukan manusia. Ya, kalian merasakanlah dampaknya yang sangat besar, walau kita nggak secara langsung melihat transistornya.
Dan gitu aja kali. Aku sebenarnya bisa bahas lebih jauh tentang gerbang logika, tapi itu bakalan jadi kompleks banget. Dan mungkin aku juga bisa explore lebih lanjut tentang Moore's Law, tapi itu di video lain kali aja. So anyway, bye!